Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Jadi video kali ini saya mau bahas Pi Network, teman-teman. Tapi sekali lagi ya, seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita bahas pergerakan market dulu atau kita update market dulu ya. Untuk Bitcoin sangat signifikan teman-teman, dikit lagi ya, tinggal $1.500 menyentuh 90.000 kembali ya. Dalam 24 jam ini sudah terjadi kenaikan 1,53%, sedangkan 7 hari masih positif atau masih plus 3,56% ya. Sedangkan yang lain kalau kita lihat di sini teman-teman ya, efek Bitcoin domination di sini terlihat 80% aset cryptocurrency menghijau ya. Kira-kira seperti itu. Apakah akan terjadi koreksi lagi? Kita tunggu ya selanjutnya, semoga tidak ada berita buruk lagi dari Donald Trump ataupun kebijakan-kebijakan ya, karena ini masih agak diem ya, perang apa namanya, perang persenan ekspor impor lah ya, antara Amerika dan China ya, ini masih agak teredam sedikit ya, nggak tahu kenapa ya, takutnya dia memicu lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk Pi Network ya, karena video ini karena di video ini saya mau bahas Pi Network, kita update Pi Network. Harga saat ini teman-teman ya, terjadi kenaikan dalam 24 jam 0,07%, dan dalam 7 hari hanya terjadi minus 4,8% ya. Karena kalau kita lihat ya, di beberapa minggu kemarin kalau nggak salah harga Pi Network itu sempat menyentuh 0,4 ya. Kita lihat di Trading View ya, biar lebih jelas ya. Dan sebelum kita melakukan technical analysis teman-teman ya, buat teman-teman semuanya diharapkan ya, apapun yang kalian dapat ya, mau dari saya mau dari siapapun technical analisisnya, sebaiknya kalian compare dengan berita positif ya. Soalnya technical analisisnya tidak cukup ya kalau seandainya chartnya bagus tiba-tiba beritanya tiba-tiba jelek ya, otomatis nggak compare ya, otomatis ya menurut saya bullshit juga ya technical analysis. Kira-kira seperti itu. Apalagi di sini ada berita terbaru ya teman-teman ya, kalau kita update per hari ini ya. Jadi Pi Network ya berpotensi melonjak karena ada 3 faktor pendorong, dan ini patut kalian tahu ya, dan kalian harus tahu jika kalian pegang Pi Network atau ngeholdnya ya. Dengan adanya berita ini teman-teman ya, saya berharap ya ini berita positif bisa compare atau bisa sangat cocok dengan keadaan atau dengan apa namanya, technical analysis yang nanti akan saya coba lihat ya, kira-kira seperti itu. Kita akan bahas dari newsnya dulu ya. Di sini ada 3 hal ya, bisa mengangkat atau berpotensi mengangkat harga Pi Network. Kita lihat apa saja. Di sini ada perkembangan Pi Network dalam penerapan dunia nyata atau RWA lah ya, bisa dibilang seperti itu ya, real world asset, dan komunitasnya dan ekosistemnya ya, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya kalau kita lihat di sini, well ya, atau paus ya, atau investor-investor besar ya mulai menarik aset dalam jumlah besar. Selanjutnya kehadiran Pi Network di acara konsensus 2025 kalau nggak salah di Dubai ya, kalau nggak salah ya, koreksi if I'm wrong, kira-kira seperti itu. Kita akan lihat di sini ya, apa namanya, artikelnya ya. Jadi di sini per April 2025 Pi aja ya, Pi sempat diperdagangkan di kisaran 0,64, mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,4% dalam 24 jam terakhir ya. Meskipun performa harga saat ini kurang memuaskan, sejumlah pengamat pasar tetap optimis bahwa potensi rally masih ada di depan mata ya. Menurut saya seperti itu, karena Pi Network ini jujur saja ya, untuk di bursa, untuk di dunia kripto dia baru lahir teman-teman ya. Kita nggak berbicara sebelum mainnet ya, kita berbicara setelah mainnet ini ya. Jadi dia pemain baru, tapi gebrakannya sudah mulai bagus menurut saya ya. Kira-kira seperti itu. Apalagi sudah join dengan beberapa proyek di dunia nyata ya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini ya ada postingan dari Crypto Leak ya, Leakvin ya. Saya bacanya seperti itu ya, dan dia sudah ngepost juga ya, kira-kira seperti itu. Di sini seorang analis memprediksi setelah periode konsolidasi yang panjang, pasangan
Pi USDT mulai menunjukkan tanda-tanda potensi breakout ya, dan target selanjutnya bisa menembus di atas 3 sampai 3,29 dolar. Ini menurut saya sangat-sangat masuk akal walaupun tinggi ya, karena Pi Network pernah menyentuh harga ini. Jadi tidak mustahil teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, dan beberapa cuitannya lagi yang membuat saya ya sangat-sangat baik ya, akan ada harapan. Apalagi di sini teman-teman, tercatat masih ada 342 juta Pi di bursa dalam 48 jam terakhir. Lebih dari 20 juta Pi telah ditarik dari bursa. Ini adalah sinyal akumulasi, ujar salah satu pengguna ya. Karena orang kalau beli dalam jumlah banyak ya, dia tidak akan taruh di exchange melainkan di ledger ya, atau di cold wallet. Jadi ini bisa dibilang akumulasi. Mereka membeli dan kabur dan mereka simpan di wallet mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Ini faktor-faktor yang menurut saya ya bisa menunjang ya kenaikan dari Pi Network ya. Dari artikel ini ya, sekali lagi disclaimer ya, dari artikel ini saya juga setuju ya untuk kenaikan Pi Network. Saya sangat-sangat setuju. Semoga saja terjadi teman-teman ya. Oke, untuk kita buat technical analysis sebentar teman-teman ya, singkat saja ya. Di sini kalau saya ambil time frame 1 hari ya, teman-teman bisa lihat di sini Pi Network ini sebenarnya sudah terendah ya, sudah sangat-sangat terendah. Kenapa ya? Kalau kita lihat teman-teman ya, kalian bisa lihat ya di titik terakhir ini ya, yang ini ya, berada pada harga saat ini di 0,6350 lah ya, 0,6, let's say 0,63 ya, kira-kira seperti itu. Jadi jalan keluarnya ya sudah bukan turun menurut saya. Jadi ini bottomnya ya. Kalaupun dia turun teman-teman, pernah terjadi penurunan di sini ya. Teman-teman lihat ya, yang kecil ini garis kayak jarum ya. Tapi ini di reject teman-teman ya. Jadi ini time frame 1 hari ya. Dalam 1 hari dia tidak melewati ini. Dia cuma turun, setelah itu nggak diterima untuk penurunannya. Akhirnya terjadi candle break. Akhirnya dia loncat lagi ya. Loncat opennya pun di atas ini ya, di 0,69, hampir di 0,7 ya. Padahal pernah menyentuhnya di sini ya, di 0,8. Jadi menurut saya ini sudah bottom ya. Jadi ke depan pasti akan ada terjadi kenaikan ya. Tapi kita compare dengan good news lah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ambil time frame 4 jam, mungkin teman-teman mau coba main di time frame kecil ya teman-teman. Itu sangat-sangat bisa ya, tapi saya sarankan buat teman-teman semuanya jangan dulu bermain di future ya. Kalau seandainya teman-teman masih baru ya, baru di kripto, jangan mau langsung gini, future tuh gampang. Jangan ya, jangan dulu teman-teman. Jangan gunakan ini technical analysis ini seperti untuk kalian masuk di future. Untuk time frame 4 jam ini masih terlihat sekali sideways teman-teman ya, di area ini ya. Ini masih sideways menurut saya. Ini masih sideways ya, karena harga yang paling sering disentuh ya di sini ya, karena bukan 0,63 ya, di antara 0,61 ya. Ini masih terhitung sideways menurut saya ya, belum kemana-mana ya. Tapi jangan salah teman-teman ya, ini bisa jadi target berikut ya. Ini bisa jadi target berikut ya. Harga yang paling banyak disentuh yaitu 0,7 teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini tidak terjadi penurunan yang ini ya, penurunan yang di candle ini ya, itu tidak terjadi terus ya. Seharusnya kalau dia mau turun teman-teman, dia sudah turun di sini dan akan terjadi support daerah sini ya. Tapi tidak terjadi, langsung terjadi candle reject ya, kira-kira seperti itu. Menurut saya seperti ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ya kita doain yang terbaik, semoga market semakin membaik ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.